Oke teman-teman, kali ini saya sedang berkunjung di salah satu usaha adik saya, sebuah toko yang berada di salah satu desa Gunung Lurah, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas. Dan nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana perkembangan tokonya dan stok barangnya. Dan nama usaha toko adik saya namanya Toko Gemilang, menerima grosir dan ecer ya teman-teman. Dan ini depan toko, daerah sini memang cukup ramai ya. Dan dari usaha toko, adik saya alhamdulillah bisa membeli tanah ini di pinggir jalan sama yang di toko. Jadi pasnya sampai yang ada tulisan cukur tukang sampai ke belakang. Dan di lahan kosong ini yang masih kosong ada pohon duren, dahan pohon apa ini? Ada bonsai. Dan macam-macam pohon lainnya. Ya, sebagai hitung-hitung buat tabungan. Iya, buat tabungan. Nah, ini tampak dari samping untuk teman-teman yang lewat daerah Sokewara, Gunung Lurah, Kecamatan Karangluas, Cilongok. Jangan lupa untuk mampir ke toko adik saya ya teman-teman. Semuanya serba ada. Dan harganya murah, bisa untuk ulakan, juga buat ecer. Nah ini kita langsung aja ketemu adik saya, Febriansah, dan kita ngobrol-ngobrol. Untung nih teman-teman. Febriansah Abi Bakar namanya teman-teman. Umurnya masih muda, tapi usahanya lumayan, ada beberapa cabang tokonya juga dan punya beberapa karyawan. Dan kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang usahanya ya tentunya ya, tentang stok barang, perjalanan usahanya dari nol sampai sekarang, dan apa aja pokoknya yang berkenan, yang berkaitan dengan usaha tokonya. Febriansah Abi Bakar, boleh dong diceritain yang singkat aja nggak apa-apa, perjalanan dalam berusaha mulai dari nol sampai sekarang. Kayaknya malu-malu teman-teman karena jarang di kamera ya. Ngadep sini dong. Coba ceritakan Feb, perjalanan usaha dari nol sampai titik sekarang. Ya dulu tuh sempet dagang di Karawang, jualan es Sama siapa? Es capsi sama adik. Oh sama adik, sama adiknya yang mototnya. Jadi kita tuh berempat bersaudara teman-teman. Ini Febriansah jualan dengan adik saya yang paling montok dulu di Karawang. Jualan es cappuccino. Es cappuccino, dia punya stand. Terus Berhubung di sana kontraknya lebih mahal, terus apa,
stok modalnya udah nipis, akhirnya mutusin buat usaha di kampung. Oh gitu. Jadi gini teman-teman, saya mau cerita ya. Jadi gini, Awal belajar usaha, saya Di terbang perantauan. ke Karawang untuk melatih mental ya. Dan usaha di Karawang buka es cappuccino. Pada waktu itu es cappuccino semacam kayak bubble itu memang lagi rame. Nah, singkat cerita, setelah setahun, karena di sana masih ngontrak tempatnya, untuk tahun keduanya akhirnya biaya kontraknya mahal, dinaikkan sama yang punya. Akhirnya kita hitung-hitung, pas kebetulan pas mau perpanjangan kontrak itu pas musim hujan, jadi pembeli agak menurun waktu itu. Akhirnya dengan kita musyawarah, akhirnya memutuskan untuk kita pulang dan kita buka toko ya, toko kecil-kecil pada waktu kecil-kecilan. Dan singkat cerita, dengan berjalannya waktu, proses yang ya cukup lumayan, dengan banyak cerita di proses itu, akhirnya alhamdulillah adik saya sampai ke titik ini, sampai punya toko sendiri dan punya cabang. Dan alhamdulillah sekarang udah bebas. Ya, dan kita kembali lagi ngobrol dengan adik saya, biar adik saya yang cerita ya. Skip dulu karena lagi banyak yang beli. Kita skip dulu teman-teman. Oke teman-teman, kita kembali ke adik saya, biar adik saya yang cerita sendiri ya. Kita cukup mendengarkan aja buat pelajaran bareng-bareng, khususnya untuk teman-teman yang pengen usaha, mungkin bisa diambil pengalamannya di sini. Ayo Pep, coba ceritakan yang pengalaman dari kamu yang selama usaha sampai detik ini, dan alhamdulillah bisa dibilang cukup sukses. Intinya itu kalau usaha, cintailah proses dan harus kerja keras, pantang menyerah apapun dan kondisinya, karena untuk menuju sukses itu nggak semudah membalikan sebuah telapak tangan. Sangat keren ya jawabannya teman-teman ya. Oh ya, di sini jualannya hanya untuk grosir atau ecer atau semuanya ada? Semi grosir, ecer. Melayani grosir, semi ecer ya. Dan ada berapa cabang sih kira-kira? Ya kurang lebih ya 3 insya Allah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, dengan melalui proses yang nggak mudah, alhamdulillah adik saya punya sampai 3 outlet, dan yang 2 dipegang sama karyawannya, dan untuk yang ini dipegang adik saya sendiri. Untuk jualannya, barang-barangnya apa aja ya kira-kira? Nanti kita explore juga. Ada apa aja? Sembako, Kelontong, ya pokoknya macam-macam lah. Kalau dihitung satu-satu tuh sampai 1 hari ya belum selesai lah. oh gitu. Oh ya, untuk manajemennya nih, itu bagaimana? Coba ceritakan. Untuk pribadi itu manajemen setiap, soalnya kan ini masih manual, belum nggak pakai komputer. Setiap ada yang beli saya tulis, entah itu seperak 2 perak saya tulis. Terus kalau ada barang datang, barang masuk, saya catat
bayarnya berapa, jadi ntar nanti kalkulasi 1 bulannya omsetnya bisa ketemu antara pemasukan sama pengeluaran barang, bisa catat semua. Nah, jadi pada prinsipnya dan dulu juga saya tegaskan ke adik saya, jikalau kita punya usaha, kita jangan merasa memiliki. Anggaplah usaha itu usaha orang lain dan kita sebagai orang kepercayaannya. Itu seperti itu. Jadi apabila kita mau ambil barang yang ada di toko, walaupun sebesar 100 perak atau 1000 perak, tentu kita tetap harus membayar atau kita catat. Itu seperti itu. Jadi untuk manajemen keuangannya, rugi labanya kita tahu, dan biaya transportasi, pengeluaran dan lain sebagainya itu tahu dan tercatat. Karena biasanya kalau nggak tercatat, saat closing per bulan, biasanya per bulan itu terkadang bingung antara uang yang keluar dan uang yang keluar masuk, baik itu untuk transportasi, biaya transportasi, karyawan dan sebagainya. Terkadang tuh nggak sesuai dengan catatan, makanya kita melakukan itu, teman-teman. Oke, singkat aja ya teman-teman, karena tadi saya masih malu-malu. Singkat aja buat teman-teman kita nih, punya pesan apa khususnya yang dalam usaha ya, dalam mendirikan suatu usaha, punya pesan apa untuk teman-teman? Usaha apapun yang penting itu cintai prosesnya. Jangan sampai kita ketemu teman di jalan, ikut sana ikut sini, sedang kita nggak fokus dengan apa yang kita usahakan. Oke, monggo. Apa? Ada 10.000. ulangi, yuk. Ya buat anak-anak teman-teman Teman-teman yang ingin sekali, yang sedang berusaha, buat teman-teman yang sedang usaha dan ingin biar usahanya maju tuh harus nomor 1 cintai proses. Jangan pernah takut untuk rugi ataupun untung. Kalau untung itu pasti, kalau rugi itu harus jangan takut, karena gimana ada jual itu ada beli. Pokoknya jangan takut lelah, jangan takut capek, jangan takut mumet ya. Pusing itu minum Paramek, itu obatnya. Yang penting. Dan stoknya banyak teman-teman. Ada obat pusing itu banyak. Intinya fokus, jangan dengerin omongan yang menjatuhkan. Sekarang udah pintar nih teman-teman. Terus jangan suka melekan sama usaha yang lain, padahal mereka juga sama-sama merintis. Jadi harus fokus ya. Fokus. Itu salah satu motivasi dari Febriansyah Habib Bakar, teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin memulai suatu usaha atau yang sedang berlangsung, sedang menjalani usaha, mungkin bisa menjadi suatu pemasukan untuk teman-teman semua. Oh ya, dulu kan di Karawang itu usaha es bubble, es cappuccino, es bubble dan sebagainya. Itu kan bareng Nur Alam Bakhtiar ya, adik yang bontot ya. Nah sekarang Nur Alam Bakhtiar kesibukannya apa? Atau usaha, atau kerja, atau apa? Untuk yang sekarang? Alhamdulillah sekarang udah jadi karyawan di sebuah pabrik otomotif. Di mana? Di Karawang? Di Karawang. Dan juga udah jadi karyawan ya.
dan juga udah berumah tangga, udah punya anak satu ya. Dari kerja kerasnya melamar-lamar sana apa Sampai dari akhirnya lulus- melamar ke calon lulus mertua sekolah. ya. Oke teman-teman, ini sih masukan pribadi dari saya ya. Pada intinya kerja cerdas, kerja keras itu memang salah satu bagian dari itu. Yang pada intinya, yang paling inti sebenarnya mudah teman-teman. Apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, insya Allah semua jalan itu dimudahkan. Sesulit apapun itu dimudahkan, pasti ada jalan. Itu salah satu pemasukan dari saya pribadi. Karena yang membukakan dunia untuk kita itu dari orang tua, dari ibu khususnya. Kita lahir ke dunia, akhirnya kita mengenal dunia, ya kita harus berbakti kepada kedua orang tua, khususnya ibu. Terus seperti itu. Cintai apa pekerjaanmu, selagi itu di jalan yang halal. Terus Jangan pernah takut lelah, pusing, atau yang lainnya lah. dan cintai keluarga utama ya. Iya. Tadi si Febriansa bilang katanya yang pertama ya kita ambil kesimpulannya, apapun usahanya harus kita cintai, baik proses apalagi hasilnya, dan punya prinsip dan cintai keluarga, kedua orang tua, dan kalau udah berkeluarga cintai anak dan istrinya atau suaminya. Karena kerja keras tak akan mengkhianati hasil. Karena kerja keras tak akan mengkhianati hasil gitu kan. Yang penting jangan sampai mencintai istri orang lain. Yang punya satu itu. Jangan. Ulangi. Ulangi. Carilah rezeki dengan cara yang halal. Seperti Rasulullah itu dengan berdagang. Mantap men. Untuk channel Desaku Desamu, Jangan lupa subscribe guys. Desaku Desamu paling top. Subscribe. Jangan lupa tuh loncengnya di pencet. oh ya, bisa diceritakan pengalamannya. Pernah nggak selama usaha mengalami titik terendah? Namanya usaha tuh pasti ada yang pro dan kontra, ada yang suka dan enggak. Apalagi sama orang-orang yang itu apa, Saing. mas jaluk disit bayar mengko kayak gue. Ujung-ujungnya dramanya tuh drama Korea panjang, akhirnya yang ngalah warung juga. Sekarang harus disiplin, intinya harus disiplin. Kita nggak rugi, mereka nggak rugi. Kita misalkan ada orang, kita untung, misalkan kita untung 1.000, udah tahu harga 10.000, setiap bayar kok uangnya pasti kurang 2.000, berarti kan itu disengaja. Lebih baik kita satu kali kena tipu pembeli kayak gitu daripada kita melayani pembeli kayak gitu terus. Kita yang niatnya nulung jadi kepentung kayak gitu. Mending kita lihat-lihat konsumen juga lah. Walaupun niatnya kita ikhlas, tapi dalam hati pasti ya tahu sendiri lah para pedagang gimana. Untuk teman-teman semua yang sedang berjuang, selalu sukses. Amin. Jangan lupa subscribe Desaku Desamu. Oke?